Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dari semester 2 kelas A. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan hukum pidana pada pertemuan ketiga dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang pertama yaitu unsur subjektif terdiri dari perbuatan atau kelakuan. Yang kedua akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang ketiga unsur melawan hukum. Yang keempat unsur lain yang menentukan sifat tindakan pidana. Yang kelima unsur yang memberatkan. Yang keenam unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Kemudian unsur subjektif terdiri dari 1. Kesengajaan, 2. Kealpaan, 3. Niat, 4. Maksud, 5. Dengan rencana terlebih dahulu, dan yang keenam perasaan takut. Mempunyai pengertian yang luas terdiri dari 1. Bagian delik, meliputi 1. Terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang ketiga, harus dibuktikan di pengadilan. Yang keempat, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Kemudian unsur delik. 1. Tidak terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu, tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal yang dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, harus dianggap dan diisyaratkan dalam setiap rumusan delik. Yang keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang kelima, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama yaitu memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Yang kedua hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasi atau nama yuridisnya. Yang ketiga memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Subjek tindak pidana. Yang pertama yaitu hanya manusia untuk tindak pidana umum. Yang kedua manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus. Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP terdiri dari dua. Yang pertama yaitu kejahatan, yang kedua pelanggaran. Menurut doktrin terdiri dari delik formil dan delik material. Yang kedua delik komisionis. Yang ketiga delik dolus dan delik culpa. Yang keempat delik tunggal dan delik berganda. Yang kelima delik aduan dan bukan delik aduan. Yang keenam delik politik dan delik umum. Yang ketujuh delik khusus dan delik umum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.